setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia, setia selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai hari ini kami terus merasakan kebaikan Tuhan. Terkait perjanjian di firman Tuhan ya dan amin. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Firman-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Langit dan bumi akan lenyap, bahkan semua yang menopang hidup kami akan berlalu suatu saat nanti. Tapi yang tidak akan pernah berlalu kasihnya bagi kami adalah kasih Tuhan Yesus bagi setiap kami. Sebabnya Tuhan, dalam hari ini kami belajar bagaimana kami tetap setia dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk kita merenungkan kembali firman Tuhan dari Wahyu pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan 19. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan 29 itu berbicara tentang jemaat yang ada di Tiatira. Jemaat yang ada di Tiatira. Dari 4 minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana Tuhan menegur secara khusus kepada jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang ada di Smyrna, jemaat yang ada di Pergamus. Dan hal yang tepat hari ini kita belajar bagaimana Tuhan menegur jemaat yang ada di Tiatira. Saudara, firman ini juga berbicara tentang bagaimana kita tetap setia dan tidak kompromi dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Hal yang hampir sama dengan jemaat di Pergamus, maka hari ini juga kita akan belajar bagaimana jemaat di Tiatira menghadapi sebuah pergumulan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula. Saudara, saya akan bacakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan melemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kurniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Saudara, jemaat di Tiatira disebutkan di dalam Wahyu pasal yang kedua ini untuk kita belajar sedikit bahwa ternyata dari antara ketujuh jemaat, maka Tiatira adalah termasuk jemaat yang paling terkecil di antara ketujuh jemaat. Bahkan kotanya juga adalah kota yang tidak terlalu besar, termasuk kota yang kecil. Sebab kota Tiatira ini disebutkan bahwa ini adalah sebuah kota yang ada di luar daripada Pergamus atau lebih. Jadi kalau orang mau ke Pergamus, maka dia akan melewati kota kecil, dan itu adalah kota yang disebut dengan Tiatira. Dan disitulah berdiri sebuah jemaat. Nah, saudara, kota Tiatira itu sering disebut juga adalah bumpernya kota Pergamus. Kalau kota Pergamus itu adalah ibu kota provinsi di Asia kecil pada saat itu, maka kota Tiatira ini adalah kota tempat untuk membeli, semacam kota kecil di mana orang bisa bermeli pernak-pernik.
oleh-oleh khas. Misalnya kalau mereka harus berkunjung ke ibu kota provinsi, maka mereka akan bersinggah di kota Tiatira untuk membeli oleh-oleh khas di sana. Sebab disebutkan bahwa kota Tiatira ini adanya di luar kota Pergamus. Dan bahkan di salah satu hal yang paling luar biasa adalah ketika disebutkan kota Tiatira adalah bumpernya kota Pergamus. Karena apa? Di kota Tiatira inilah didirikan sebuah pertahanan bagi kota Pergamus. Jadi bagaimana supaya kota Pergamus ini ketika diserang musuh dan bisa mempersiapkan diri untuk lebih lama dan dengan persiapan yang begitu matang, maka yang berhadapan dulu dengan musuh ketika kota Pergamus diserang adalah kota Tiatira dulu, ya, akan melawan musuh dan menahan gerakan daripada musuh. Jadi sehingga persenjataan, alat-alat militer itu ditaruh di kota yang namanya Tiatira. Dan saudara, kota Tiatira juga dikenal sebagai kota perdagangan dengan berbagai macam usaha. Ada di sana disebutkan di sana ada perdagangan wool, ada garment, kemudian ada yang paling terkenal di kota Tiatira adalah kain ungu. Jadi kain ungu, pewarnaan ungu itu yang paling menonjol di kota Tiatira di antara kota-kota yang lainnya ada pada masa itu. Maka kota Tiatira dikenal sebagai kota yang sangat indah pewarnaannya terhadap sebuah kain yang disebut dengan kain ungu. Dan kalau saudara mengetahui bahwa kain ungu pada masa itu adalah melambangkan sebuah orang yang memakainya itu melambangkan bahwa mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang berharga, bahkan para raja yang memakai kain yang demikian. Kalau saudara ingat di Ester pasal 8 ayat yang ke-15 di sana disebutkan bahwa di hadapan raja, maka Mordekai itu ketika berhadapan keluar dalam tahta kemuliaannya, maka Mordekai akan memakai kain ungu dan kain lenang. Bahkan saudara ingat bahwa ternyata simbol dari kerajaan pada masa itu adalah kain ungu. Tuhan Yesus pun diberikan kain ungu dengan mahkota dulu untuk disambut, walaupun dalam bentuk ejek-ejekan sebagai seorang raja, diberikan kain ungu. Dan di sanalah kain ungu itu disebutkan sebagai tempat pembuatan kain ungu yang paling terkenal itu adalah di kota Tiatira. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-14, di sana Paulus pernah melayani jemaat, salah sebuah jemaat, dan disebutkan bahwa salah seorang yang hadir dalam khotbah Paulus, dalam penginjilan Paulus itu adalah seorang yang bernama Lydia, dan itu asalnya dari kota Tiatira. Dan disebutkan di sana bahwa Lydia ini adalah seorang pengusaha kain ungu. Nah saudara, dari pembacaan kita melihat tadi bahwa walaupun ini bagian dari kota yang terkecil, tapi ternyata di antara ke-7 jemaat Tiatira lah yang paling banyak tegurannya. Paling banyak. Kalau saudara lihat ayat, di antara 7 jemaat yang mendapatkan teguran yang paling banyak, maka itu adalah jemaat yang ada di Tiatira. Jadi walaupun jemaat yang terkecil, tapi paling banyak teguran Tuhan buat mereka. Nah, jemaat Efesus dikatakan bahwa salah satu yang paling menonjol dari jemaat Efesus adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang, apa saudara tadi sebutkan dalam ayat awal itu, disebutkan bahwa jemaat di Efesus, jemaat di Tiatira adalah jemaat yang, ayat yang ke-19 coba kita baca, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Nah, saudara, hal yang berbanding terbalik dengan jemaat di Efesus. Kalau jemaat di Efesus dikatakan di sana bahwa jemaat di Efesus dalam hal melayani, dalam kesungguhan, dalam kerja keras, jemaat di Efesus itu luar biasa. Tapi apa yang hilang dari jemaat di Efesus adalah kasihnya kepada Tuhan. Adalah apa yang paling utama, apa yang paling merupakan hal yang merupakan prioritas dalam hubungan kita dengan Tuhan, yaitu tentang kasih. Nah, jemaat di Tiatira adalah jemaat yang melakukan hal yang terbalik. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan mengenal kasih mereka, Tuhan mengenal iman mereka, Tuhan mengenal pelayanan mereka, ketekunan mereka untuk melayani. Dan saudara, jemaat di Tiatira secara sekilas kita melihat ini adalah jemaat yang luar biasa.
Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tahu tentang kasih mereka. Jadi bahkan dikatakan bahwa prioritas mereka adalah kasih. Nah, saudara, disebutkan di sana adalah kasih agape. Biasanya kalau kasih terhadap sesama itu bukan pakai kasih agape, tapi biasanya kasih philia atau kasih eros atau kasih storge. Tapi ini memakai dalam bahasa aslinya adalah kasih agape. Memang di sana disebutkan bahwa tidak secara jelas apa kasih agape ini ditujukan bahwa kasih mereka itu benar-benar ditujukan kepada Tuhan. Tetapi mungkin agak kontradiksi kalau kasih ini disebutkan sebagai kasih agape, kasih kepada Tuhan. Sebab ternyata mereka disebutkan bahwa dia juga melakukan percabulan, persinahan. Ada roh Isabel di antara mereka. Jadi tepat banyak yang menafsirkan bahwa kasih agape ini ditujukan kepada kasih mereka terhadap sesama mereka, melayani sesama mereka, melayani di antara jemaat mereka. Jemaat tidak begitu sungguh-sungguh melayani satu dengan yang lain. Begitu ada yang membutuhkan pertolongan, maka dengan rela hati mereka dengan rela untuk turun membantu mereka. Begitu ada yang sakit, dengan rela hati mereka datang untuk berdoa bagi mereka. Begitu ada yang kekurangan, dengan rela hati mereka memberikan bantuan buat mereka. Mereka adalah jemaat yang saling mempedulikan satu dengan yang lain tanpa pamrih. Dan mereka benar-benar menunjukkan kasih mereka satu dengan yang lain. Nah, saudara, sehingga kita bisa simpulkan bahwa perbedaan yang mencolok dari jemaat Efesus dengan jemaat yang ada di Tiatira adalah disebutkan bahwa jika jemaat di Efesus melayani dengan sungguh-sungguh, tapi mereka telah kehilangan kasih mereka. Sebaliknya jemaat di Tiatira, mereka dengan penuh kasih melayani satu dengan yang lain. Tetapi ternyata saudara, mereka kompromi dengan persinahan, mereka kompromi dengan percabulan. Nah, saudara, pergumulan yang kita lihat, perbedaan dari ketiga jemaat sebelumnya dengan jemaat di Tiatira. Kalau jemaat di Pergamus, jemaat di Smyrna, jemaat di Efesus, mereka akhirnya terlibat dengan berhala. Mereka berkompromi dengan berhala karena itu berhubungan dengan politik. Sebab apa? Di tempat mereka berdiri patung-patung dari kaisar. Dan ketika mereka tidak setia menyembah, menjadikan kaisar sebagai Tuhan, menjadikan sebagai Allah mereka, maka itu dianggap sebuah pembangkangan, perlawanan terhadap kaisar, terhadap raja. Maka mereka banyak yang dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Itu sebabnya kalau kompromi yang mereka lakukan adalah kompromi karena keterpaksaan, karena hubungannya dengan nyawa mereka, hubungannya dengan politik, hubungannya dengan identitas mereka sebagai jajahan Romawi. Tapi itu jemaat tidak ini hal yang terbalik, sebab ini di sana tidak ada patung kaisar Romawi. Di sana hanya ada kuil Apollo atau dewa matahari, dan itu tidak ada paksaan untuk menyembah. Cuma yang menjadi salah satu pergumulan mereka juga adalah rupanya jemaat di Tiatira itu akan adalah jemaat tempatnya mungkin lebih tepat adalah kawasan industri kalau mungkin zaman sekarang. Di sana ada industri garmen, ada industri kain wol, ada industri kain bungu. Maka di sana terdapat banyak serikat-serikat pekerja. Ada serikat pekerja benang wol, ada serikat pekerja kain bungu, ada serikat pekerja kulit, ada serikat pekerja-pekerja lain. Persoalannya adalah serikat pekerja ini, kalau zaman sekarang itu adalah memperjuangkan nasib para karyawan. Misalnya menyangkut tentang UMR dan menyangkut tentang gaji pokok dan sebagainya. Kalau serikat pekerja di zaman itu adalah serikat pekerja ini didirikan untuk menjadi sebuah perkumpulan di mana akan dikontrol dari pemimpin-pemimpin mereka ini, akan berkompromi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Karena mereka lebih utamakan adalah ketika serikat pekerja itu terikat dengan berhala, maka mereka meyakini bahwa serikat pekerja ini akan mendapatkan untung yang banyak. Karena itu saudara, ketika saudara melihat di Kisah Rasul pasal 16, di sana diceritakan ketika Paulus sedang menginjil, maka ada orang-orang sekelompok wanita dari serikat pekerja, sebetulnya salah satu serikat pekerja yang hadir. Mungkin saat itu dia menyertai Lydia sebagai pengusaha kain umum. Dan apa yang terjadi? Wanita-wanita ini berseru mengalu-alukan Paulus, tapi bukan dengan maksud memuliakan Tuhan. Tapi mereka berpikir bahwa dengan mengagung-agungkan orang yang dipakai dengan kuasa yang luar biasa, maka itu akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Dan itu merupakan sebuah kebiasaan jemaat Tiatira. Serikat-serikat ini mengikatkan diri dengan berhala, dengan sebuah pemahaman dan keyakinan bahwa bagi serikat yang benar-benar terikat dengan berhala,
maka itu akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Sehingga disebutkan di sana kenapa muncul wanita-wanita Isabel. Apakah wanita ini benar-benar namanya Isabel, ataukah memang wanita yang disebutkan di dalam raja-raja, di sana disebutkan bahwa ada wanita Isabel yang mempengaruhi Raja Ahab, sehingga Raja Ahab itu mengalihkan, maka semua nabi-nabi Tuhan pada masa itu dibunuh, hanya tersisa Elisa. Nah saudara, tidak terlalu jelas, tapi yang pasti adalah wanita Isabel ini adalah mereka lah yang menjadi tantangan dari jemaat di Tiatira. Wanita-wanita ini mempengaruhi jemaat, sehingga jemaat-jemaat ini berbuat cabul, berbuat zina dengan menyembah berhala. Bahkan dikatakan dengan jelas, firman Tuhan mengatakan ada di antara mereka mencemarkan tempat tidur mereka, benar-benar terlibat dalam sebuah percabulan. Nah saudara, jadi jemaat di Tiatira demikianlah keadaannya. Cuma perbedaannya dengan jemaat-jemaat yang lain adalah, kalau di jemaat yang lain kompromi dilakukan karena tekanan secara politik, tapi jemaat di Tiatira kompromi dilakukan ini karena bertujuan untuk memuaskan nafsu mereka. Kompromi dilakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Nah saudara, bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa jemaat di Tiatira, walaupun mereka penuh dengan kasih, jemaat yang benar-benar bertekun, jemaat yang benar-benar memprioritaskan kasih dalam melayani satu dengan yang lain, tetapi Tuhan dengan jelas datang menegur mereka. Sebab dikatakan bahwa jemaat di Tiatira walaupun sudah diberikan kesempatan untuk bertobat, tapi mereka tidak bertobat, bahkan mereka tetap kompromi. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat mereka, akan mematikan anak-anak mereka, keturunan mereka. Bahkan semua jemaat dikatakan di sini akan melihat dengan mata kepala mereka orang-orang siapa yang sering berzina, siapa yang sering berbuat cabul. Dan dengan jelas firman Tuhan, aku akan membalaskan kepadamu setiap orang menurut perbuatan. Nah saudara, walaupun dari awal kita melihat bahwa Tuhan begitu menyampaikan pujian kepada mereka tentang kasih mereka, tentang iman mereka, tapi selanjutnya di sana dikatakan bahwa hanya Tuhan menegur mereka dengan keras. Saudara, ada di antara ketujuh jemaat, hanya jemaat di Tiatira yang tiba-tiba memakai nama anak Allah. Di jemaat yang lain kita melihat pedang bermata dua, kemudian ada identitas-identitas yang Tuhan pakai untuk melawat mereka. Tapi di jemaat di Tiatira dengan jelas saya katakan, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini adalah sebuah pernyataan, penegasan siapa yang sedang mereka hadapi, siapa yang sedang mereka lawan. Dan bahkan di sana dikatakan bahwa Tuhan akan memerangi mereka dengan, dikatakan dengan tembaga, dengan kuasa. Dikatakan dalam ayat kedua, barang siapa menang akan diremukkan seperti tembikar tunggal periuk, seperti mereka akan memerintah seperti tongkat besi. Bagi mereka yang akhirnya bertobat, bagi mereka yang tetap bertahan setia sampai kesudahannya. Tetapi bagi mereka yang tidak bertobat, walaupun sudah diberikan waktu untuk bertobat, maka firman Tuhan berkata, aku akan mematikan keturunannya. Mereka yang tidak bertobat akan dilemparkan ke dalam kesukaran. Bahkan mereka yang tidak bertobat, dikatakan bahwa yang tetap melakukan penyembahan berhala, Tuhan akan menghukum mereka dengan sangat keras. Dan itu sebabnya saudara, dalam ayat yang ke-20 jelas dikatakan bahwa yang menghukum mereka itu identitasnya disebutkan sebagai anak Allah. Tuhan begitu murka, Tuhan begitu marah terhadap sebuah kompromi persinahan, terhadap sebuah kompromi berhala. Kalau minggu lalu lebih ditekankan kepada berhala, penyembahan berhala, yang membuat mereka mengalihkan penyembahan mereka dari sambil menyembah masuk gereja, tapi juga tetap melakukan penyembahan berhala.
Kalau jemaat di Tiatira, penekanannya adalah tentang persinahan, tentang percabulan. Sebab apa, saudara? Ternyata jemaat di Tiatira itu adalah jemaat yang sepertinya mau menipu Tuhan. Mereka pura-pura menonjolkan kasih. Mereka pura-pura menampilkan kasih, semua dibungkus dengan kasih, semua dibungkus dengan rapi dengan kasih. Sepertinya itu sebuah perbuatan yang bisa dipuji oleh Tuhan. Tapi Tuhan datang kepada mereka dan jelas berkata, Aku tahu segala hal. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Walaupun kalian menutupi dengan kasih, walaupun kalian menutupi dengan perbuatan kasih, tetapi aku tahu segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Nah, saudara, jemaat di Tiatira adalah gambaran dari gereja-gereja hari ini. Ada orang yang begitu, kelihatannya orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci. Mungkin setiap hari Minggu dia tampil di mimbar, dia tampil di depan melayani Tuhan. Bisa saja mereka adalah para pelayan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh terlibat dalam pelayanan, orang yang kelihatannya tetap setia dalam pelayanan. Tapi saudara, banyak yang kita dengar bahwa ternyata ada orang-orang yang tetap melakukan percabulan, ada orang yang tetap melakukan persinahan. Dan inilah yang paling dibenci oleh Tuhan. Di antara mereka dikatakan bahwa ada orang-orang yang mengaku nabiya. Nah, saudara tahu kalau seorang yang mengaku nabiya, itu artinya bahwa dia adalah orang yang aktif dalam sebuah pelayanan profetik. Dia terlibat aktif dalam sebuah profetik. Bisa juga adalah termasuk pendoa syafaat. Bisa adalah termasuk orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Kelihatannya aktif melayani, kelihatannya sungguh-sungguh dalam melayani. Tapi saudara, ternyata pelayanan mereka, kasih mereka yang dibungkus rapi sedemikian rapinya. Tapi di balik itu, mereka adalah orang-orang yang mencemarkan bait suci. Mereka adalah orang-orang yang mencemarkan pelayanan. Karena itu saudara, hari-hari ini saya percaya sebagaimana jemaat di Tiatira diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk bertobat. Saya percaya bahwa ini adalah hari waktunya untuk kita hidup suci, untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak yang membuat bisa berpeluang kita untuk melakukan sebuah kompromi. Saudara, sebagai orang-orang yang kita tahu persis identitas kita adalah sebagai mempelai yang siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Maka mempelai itu harus mempersiapkan diri dengan baik, hidup kudus. Sangat sedih saudara bahwa di tengah-tengah ada lockdown, di tengah-tengah ada orang tidak bisa bertemu, tempat ibadah ditutup. Kemarin saya membaca sebuah berita dari India. Ada seorang pastor yang kedapatan sedang melakukan persinahan di dalam tempat ibadah. Orang-orang lain pada lockdown tidak ada yang bisa keluar rumah. Tapi ada seorang wanita yang dicurigai keluar masuk gereja. Pastornya memang sudah lockdown, tidak bisa keluar. Tapi ada wanita yang keluar masuk. Awalnya orang berpikir bahwa orang ini sedang mungkin rajin berdoa ke gereja. Tapi akhirnya masyarakat di situ mulai curiga. Ada apa dengan wanita ini? Dan saudara, akhirnya digrebek sama masyarakat dan memang benar terjadi. Sedang terjadi persinahan dengan pastor. Bukan di kamar tidur saudara, tapi di mimbar, di altar melakukan persinahan. Dan saudara mungkin mengetahui bahwa ada orang-orang yang melayani Tuhan, ada orang-orang yang aktif melayani Tuhan, tapi juga terlibat dalam sebuah persinahan, terlibat dalam sebuah percabulan. Dan itu adalah dosa yang paling keji di hadapan Tuhan. Karena itu siapapun saudara, kalau engkau mengetahui orang-orang yang melakukan hal demikian, tegur mereka. Bahkan kalau perlu saudara, untuk sementara diskors dari pelayanan. Karena ini paling mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Jemaat di Tiatira, identitas Tuhan sangat jelas datang kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa betapa Tuhan marah terhadap orang-orang yang melakukan demikian. Orang-orang yang kompromi dengan hal yang demikian. Kelihatannya mereka melakukan kasih. Kelihatannya mereka aktif dalam pelayanan. Apapun yang mereka lakukan didasarkan atas kasih mereka satu dengan yang lain. Tapi sekali lagi ternyata saudara, di balik itu, di balik kerapian dari kasih mereka sedang kompromi dengan dosa. Mereka sedang kompromi dengan percabulan. Dan ini yang dihadapi oleh jemaat mula-mula. Tantangan mereka adalah berhala dan juga kompromi dengan percabulan. Tapi bukankah hari-hari ini juga saudara, kita dihadapkan kepada tantangan seperti ini. Bahkan dikatakan bahwa ada 3 hal tantangan utama kita di zaman modern. Adalah tahta, wanita, dan harta. Harta bisa kelihatan.
Kalau hamba Tuhan, para pelayan Tuhan sudah mulai dengan segala kemewahan, fasilitas yang serba mewah, maka itu kita bisa curigai mereka sedang kompromi dengan harta. Jangan-jangan seperti jemaat di Efesus, dilimpahi dengan segala kemewahan, dilimpahi dengan segala kekayaan mereka, tapi ternyata mereka telah kehilangan kasih mereka kepada Tuhan. Awalnya mereka bersungguh-sungguh kepada yang memberikan sumber dari segala apa yang mereka butuhkan, dan mereka setelah mendapatkan, mereka hanya mulai kehilangan kasih mereka kepada Tuhan. Tahta atau kedudukan. Kadang kedudukan kita juga membuat kita kompromi dalam pelayanan. Karena kedudukan, karena tahta, karena ingin dipuji, ingin diangkat dalam sebuah posisi, maka kita mengkompromikan segala hal. Kalau itu sudah bukan mengorbankan kasih, mengorbankan nilai-nilai moral dari pelayanan kita, karena tahta kita rela kompromi dengan hal-hal yang demikian. Dan yang terakhir adalah wanita. Ini yang susah, saudara. Sebab orang-orang yang kompromi dengan percabulan, orang-orang yang kompromi dengan persinahan, itu bisa tidak kelihatan. Apalagi di zaman sekarang. Orang bisa pulang dari pelayanan dan bisa melakukan persinahan. Tinggalkan mimbar, keluar dari mimbar, bisa melakukan persinahan. Siapa yang melihat? Tapi firman Tuhan berkata, saudara, dalam ayat yang ke-21, ayat yang ke-20, aku mencela engkau karena engkau memberi, biarkah wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi. Aku mengetahui dalam ayat dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Menguji batin dan hati orang. Artinya apa? Bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan menyelidiki segala sesuatu. Bahkan orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu segala-galanya tentang saudara dan saya. Saya bisa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh istri saya. Sebaliknya istri saya bisa tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya bisa tidak mengetahui apa yang anak saya lakukan sepenuhnya. Kita terbatas untuk saling mengawasi. Tapi ada yang mengawasi setiap hari, setiap waktu. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju. Matanya tertuju kepada siapa saja. Mengawasi, menyelidiki. Jadi saya percaya bahwa sekalipun orang-orang itu tidak tahu tentang siapa kita, tapi Allah yang menyelidiki segala sesuatu, tahu tentang saudara, tahu tentang siapa kita, hal yang paling kecil dalam hidup kita, Tuhan tahu. Karena itu saudara, dengan jelas firman Tuhan, sebagaimana jemaat di Tiatira diberikan waktu untuk bertobat, kesempatan untuk bertobat. Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah waktunya untuk kita juga sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita sudah mulai kompromi kecil-kecil, mungkin mulai dengan pikiran, mulai dengan perkataan, mulai dengan penglihatan kita, mari kita mulai bertobat. Adakah hamba-hamba Tuhan yang masih sering nonton film porno? Adakah pelayan-pelayan Tuhan yang masih sering nonton film porno? Saudara, HP kita hari ini itu adalah tantangan yang paling berat untuk yang namanya kompromi percabulan, kompromi persinahan. Bahkan saudara tidak mencari pun, HP kita mungkin setiap hari menawarkan hal-hal cabul. HP kita menawarkan tentang hal-hal persinahan melalui mata, melalui pikiran kita. Tapi hari ini saudara, kita diingatkan firman Tuhan. Ini adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Karena itu kalau ada yang sering atau masih terikat dengan film porno, dengan hal-hal persinahan, bertobat hari ini saudara. Saudara, suatu saat saya bertemu dengan salah seorang pejabat, dan hari itu saya datang untuk sebuah keperluan. Dan saya ngobrol, saya akan menyampaikan sesuatu kepadanya, dan dia tidak hiraukan sedikit pun, tidak berkedip matanya saudara. Saya lihat kok matanya tertuju ke HP-nya terus, dan akhirnya diam-diam saya lihat apa yang sedang dia nonton saudara. Saudara tahu apa yang sedang dinonton? Yang sedang dinonton adalah film porno. Waduh, saya bilang, di siang-siang bolong, di tengah keramaian seperti itu, dia lagi nonton film porno. Waduh, saudara, kalau ada yang pelayan Tuhan model seperti ini, bertobat. Sebab saya percaya dari orang-orang yang
melakukan hal demikian dari mata. Dari mata kemudian akhirnya ke hati. Dari hati akhirnya perbuatan. Ada lagunya kan? Mata, waduh saya lupa lagunya itu. Dulu ada lagu. Dari mata ke hati. Dan itu benar. Tuhan mau kita tetap setia, saudara. Dalam keadaan apapun yang menawarkan segala kompromi buat kita mau tetap setia. Bahkan kadang kita harus belajar kesetiaan ini terhadap seekor binatang. Saya ingat ada seekor anjing di Jepang yang sampai hari ini dibuatkan sebuah patung. Dan patung anjing ini jadi sebuah tempat kunjungan wisata sampai hari ini kalau orang ke Jepang. Saudara tahu cerita anjing ini adalah anjing yang begitu setia. Dia adalah anjing yang tadinya dipelihara oleh seorang profesor selama kurang lebih hanya 2 tahun. Anjing bersama dengan profesor, dan saudara tahu setiap profesor ini berangkat ke sebuah kota, maka anjing ini akan selalu setia mengantarkan sang profesor ini ke sebuah stasiun kereta. Dan begitu anjing ini sampai di stasiun kereta, anjing ini kemudian pulang kembali ke rumah. Dan anjing ini tahu persis jam berapa si profesor akan pulang, dan anjing ini selalu menjemput sang profesor ketika dia pulang. Setia melakukan. Sampai suatu saat, saudara, ternyata sang profesor ini akhirnya ternyata meninggal di kota di mana dia sering melakukan riset atau pengajaran, dan dia tidak pulang. Anjing ini ternyata tetap setia menantikan kepulangan dari sang profesor. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya sekian lama dia menunggu tidak pulang-pulang, dan ditemukanlah anjing itu ternyata dia meninggal di tempat di mana dia tetap setia untuk menantikan kepulangan sang profesor. Kemudian akhirnya bangkai dari binatang itu kemudian dikuburkan di sekitar itu, dan sampai hari ini dibuatkan sebuah patung untuk melambangkan sebuah kesetiaan. Apakah kita dikalahkan dengan kesetiaan seorang itu? Saya percaya kita lebih berharga, dan kita bisa melakukan lebih lagi kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, saudara tahu hari-hari ini mata Tuhan sedang tertuju kepada setiap kita yang tetap dengan setia melakukan segala hal, termasuk pelayanan kita, dan juga termasuk setia dalam menjaga kekudusan kita, kesucian kita di hadapan Tuhan. Kemudian di samping kesetiaan mereka, kasih mereka, salah satu yang paling menonjol dari jemaat di Tiatira adalah dikatakan di sana adalah Tuhan tahu tentang ketekunan mereka. Dalam kata Yunani yang dipakai tentang ketekunan mereka adalah hupomone, yang artinya adalah kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran. Tapi hupomone juga berarti bahwa adalah sebuah sikap, bukan pasif, tetapi adalah sikap yang aktif. Artinya mereka tetap bertahan dalam iman mereka, kesungguhan mereka. Tetapi hupomone juga berarti bahwa mereka tetap tekun dan aktif untuk melayani satu dengan yang lain. Dan ini salah satu yang dipuji oleh Tuhan. Jadi yang mereka dicela oleh Tuhan adalah karena mereka kompromi dengan perzinahan, mereka kompromi dengan berhala demi untuk sebuah memuaskan hawa nafsu. Mereka kompromi dengan berhala untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka. Tapi Tuhan menguji bahwa mereka tetap mengasihi Tuhan. Karena itu firman Tuhan dengan jelas adalah lakukanlah pelayanan dengan kasih, ketekunan kalian. Dan yang Tuhan tegur adalah supaya mereka bertobat dari perzinahan, dari kompromi. Jadi satu sisi Tuhan sanjung, Tuhan puji tentang kasih mereka, tentang iman mereka, bahkan ketekunan mereka. Ketekunan mereka yang sedemikian rupa dikatakan bahwa mereka tetap setia menjaga kekudusan mereka, sambil tetap aktif melayani satu dengan yang lain, sambil mereka tetap melakukan pemberitaan Injil. Dan ini yang Tuhan puji dari jemaat yang ada di Tiatira. Mereka melakukan seperti apa yang dituliskan oleh Habakuk, bahwa walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun tidak mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, tetapi aku tetap beria-ria, aku tetap bersorak-sorak karena nama Tuhan. Bahkan apa yang dituliskan oleh Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, di sana disebutkan bahwa
Anggaplah sebuah kebahagiaan apabila engkau menghadapi sebuah pencobaan. Anggaplah sebuah kebahagiaan apabila engkau tetap mengalami sebuah ujian. Dan jemaat di Tiatira mengamini ini. Mereka tetap bersuka cita, mereka tetap beria-ria. Walaupun di antara jemaat yang lain ada yang kompromi dengan persinahan, ada yang kompromi dengan berhala, tetapi di antara mereka ada yang tetap setia kepada Tuhan, tetap setia dengan kasih mereka, tetap setia dengan ketulusan mereka untuk melayani satu dengan yang lain. Dan ini yang Tuhan izinkan hari-hari ini, saudara. Walaupun kita dihadapkan dengan berbagai macam pergumulan, tetapi yang Tuhan rindukan adalah kita tetap didapati menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang tetap bertekun, bukan hanya bertahan sebatas berdoa, sebatas beribadah, tetapi juga kita aktif untuk melakukan aksi-aksi kasih kita, perhatian kita, kepedulian kita dengan sesama, satu dengan yang lain. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15, coba dibacakan Efesus 4 ayat yang ke-15. Oma mungkin bisa bacakan Efesus 4 ayat yang ke-15. Mama bacakan ayat 4 ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat yang ke-15, dibacakan dengan keras. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah yang baik, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Salah satu pujian lagi buat jemaat di Tiatira adalah dikatakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang mengalami sebuah pertumbuhan. Sebab di sana disebutkan bahwa apa yang mereka lakukan di awal, Tuhan tahu bahwa mereka melakukan, dikatakan di dalam ayat 11, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Yang terakhir adalah Tuhan memuji bahwa ketekunan mereka yang disebutkan dengan hupomone adalah ketekunan yang bukan hanya bertahan, tapi juga ketekunan yang aktif. Dan inilah yang menghasilkan sehingga terjadi pertumbuhan iman di jemaat di Tiatira. Mereka tidak hanya aktif beribadah, tapi juga terus menerus. Dari hari ke hari ada perubahan. Dari hari ke hari iman mereka bertumbuh, kasih mereka bertumbuh, ketekunan bertumbuh. Sehingga Tuhan memuji apa yang mereka lakukan pertama lebih besar, dikatakan di sini. Pekerjaan yang terakhir itu Tuhan menilainya lebih besar daripada pekerjaan yang pertama. Mereka adalah jemaat yang secara pertumbuhan jemaat memenuhi sebuah kriteria bahwa jemaat di Tiatira adalah jemaat yang mengalami pertumbuhan. Dalam Efesus tadi disebutkan, firman Tuhan menasihatkan buat kita adalah bahwa hendaklah ketekunanmu, kasihmu terus bertumbuh, terus bertambah-tambah. Dan bukankah ini sebuah nasihat buat kita hari ini? Kita tidak hanya bertahan sebagai orang Kristen, kita tidak hanya bertahan hanya sebatas melayani Tuhan, kita tidak hanya bertahan dalam doa-doa sebatas berdoa rutin seperti yang kita lakukan, tapi harus mengalami peningkatan, harus mengalami sebuah pertumbuhan. Walaupun di satu sisi, saudara, apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa alami, mungkin mengalami kemunduran, sedikit-sedikit mengalami kemunduran. Tapi jangan lupa, iman kita harus bekerja di area yang berlawanan. Segala hal boleh semakin mundur, semakin berkurang. Segala hal boleh kita semakin dibatasi, tetapi iman kita harus bertumbuh. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa ujian yang datang kepada kita itu bertujuan untuk supaya iman kita semakin bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak mencobai, tapi benar adalah Tuhan menguji kita. Itu berarti bahwa ketika Tuhan menguji iman kita, itu berarti Tuhan sedang menginginkan sebuah pertumbuhan dari kita. Itu berarti bahwa Tuhan sedang merindukan setiap orang yang percaya kepada Kristus harus mengalami tingkat atau taraf hidup yang lebih baik. Taraf iman dari tahap pertama, tahap kedua, dan tahap-tahap selanjutnya. Demikian juga hari-hari ini. Kalau jemaat tidak dipuji oleh Tuhan karena pertumbuhan mereka, saya rindu bahwa jemaat Tuhan hari-hari ini Tuhan menguji kita, walaupun dalam segala keterbatasan, tapi Tuhan melihat iman kita semakin bertumbuh. Amin. Kasih kita semakin bertumbuh, perbuatan kita, kepedulian kita satu dan yang lain semakin bertumbuh. Karena itu saudara, saya rindu pastikan di antara jemaat Medland khususnya, hari-hari ini kita saling mempedulikan satu dengan yang lain. Walaupun kita tidak bisa saling mungkin lebih banyak mengunjungi,
Tapi minimal kalau memang saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan kita, mari kita ulurkan tangan. Minggu yang lalu kami mencoba untuk mendatangi beberapa jemaat saudara, untuk memastikan bahwa jemaat kita semua hari ini tetap bisa hidup layak, tidak ada yang kesulitan untuk mencari makan, minimal itu. Dan setelah itu kita lakukan dengan tetangga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, pastikan bahwa tetangga samping kiri kanan kita hari ini tidak ada satu pun yang kesulitan untuk mencari makan. Itulah salah satu yang bisa kita lakukan, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang tetap peduli, kita adalah orang-orang yang tetap punya kasih di tengah-tengah situasi apapun juga hari-hari. Sekali lagi saudara, yang pertama teguran Tuhan yang paling keras adalah jangan kompromi, tetap setia. Walaupun kita dihadapkan kepada banyak hal yang bisa membuat celah untuk kita kompromi, tapi sebagai orang yang percaya pada Kristus, ingat pesan firman Tuhan hari ini, jangan kompromi. Dan terutama dengan persinahan, terutama dengan percabulan, sebab ini paling mendukakan hati Tuhan. Ini adalah sebuah pergumulan pribadi, ini adalah sebuah tantangan pribadi, tantangan dari dalam saudara. Kalau harta tahta itu bisa kita sebut tantangan dari luar, tetapi tentang persinahan, tentang percabulan adalah musuh pribadi setiap orang, tantangan dari dalam setiap kita. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari kita menjadi orang-orang yang tetap menjaga kekudusan dan kesucian kita. Kita adalah bukan orang-orang yang sedang kompromi, tapi orang-orang yang sudah mulai meninggalkan kompromi, bahkan mengikatkan diri lebih baik setiap hari kepada Tuhan. Pujian kepada jemaat kita tidak biarlah juga menjadi sebuah pujian buat kita hari-hari ini, bahwa kita adalah orang-orang yang tetap menjaga kasih kita, adalah orang-orang yang tetap menjaga iman kita, adalah orang-orang yang tetap tekun, bukan hanya tekun saja, tetapi juga aktif melakukan sesuatu, melayani satu dengan yang lain, walaupun dalam segala keterbatasan. Dan saya percaya, sebagaimana janji firman Tuhan kepada jemaat di Tiatira, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tetap setia, barang siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Yang terakhir adalah upah dari sebuah kesetiaan kita. Jelas Tuhan di sini menyampaikan kepada jemaat di Tiatira adalah upah yang akan menantikan mereka ketika Tuhan datang sebagai Raja di atas segala raja. Sebab ketika berbicara tentang pemerintahan dengan tongkat besi, itu berbicara tentang pemerintahan di akhir zaman, di mana ketika kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun, itu akan disebut dengan pemerintahan yang disebut dengan tongkat besi, tembikar tukang periuk. Dan janji Tuhan bagi orang yang tetap setia, kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan Kristus. Amin. Karena itu saudara, berbahagialah kalau hari ini kau tetap setia, berpegang kepada janji Tuhan, tetap setia dengan iman, melakukan dan bersaksi dengan iman kita. Percayalah saudara, walaupun hari ini kita tidak punya kedudukan apa-apa, kerajaan 1000 tahun, saya percaya Tuhan akan mendudukkan kita dalam sebuah tahta kedudukan dalam kerajaan 1000 tahun. Dan ini yang merupakan, ini yang harusnya menjadi sebuah impian kita. Kerajaan 1000 tahun kita akan merintah bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudara tahu di kerajaan 1000 tahun kenapa disebut dengan tembikar dan tongkat besi? Karena di kerajaan 1000 tahun itu tidak ada istilah pengampunan lagi. Begitu orang berdosa langsung dihukum, tidak ada kesempatan lagi. Walaupun nanti di kerajaan 1000 tahun bumi yang kita diamini akan tetap seperti ini, tapi saudara akan hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kita sudah punya tubuh kemuliaan. Setiap ada yang berdosa langsung dihukum. Tidak ada istilah pengampunan. Tidak ada istilahnya ada second kesempatan kedua, tidak ada. Kesempatan kedua, kesempatan ketiga tidak ada. Di kerajaan 1000 tahun, siapa yang berdosa langsung dihukum. Nah saudara, kita akan bangga menjadi bagian dari pemerintahan di dalam kerajaan 1000 tahun. Saya percaya itu tidak akan lama lagi. Tanda-tanda hari ini menunjukkan bahwa kita sudah diambang kerajaan milenium. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Karena itu saudara, yang bersuka cita hari ini adalah kita yang tetap setia menantikan kerajaan 1000 tahun, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Karena itu mari kita tetap setia, jangan kompromi.
tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati keluarga saudara, memberkati pelayanan kita, memberkati keluarga kita, bahkan memberikan kita kekuatan hari-hari. Seperti jemaat di Tiatira, mereka mempunyai ketekunan yang disebut dengan hupomone. Mereka tetap tekun, tapi juga ketekunan mereka adalah ketekunan yang aktif, tetap bersaksi, tetap melayani. Dan itu yang Tuhan rindukan hari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.